Halo semua, perkenalkan saya Atika Najla Febriani dan anggota kelompok lainnya yaitu Alia Mutia Fitri, Andrea Deborah Narulita, Raisa Adelina Febriani, dan juga Wege Syafitra Winarso. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai opportunity analisis proyek kami yaitu OMEDIC. Adapun yang akan kami presentasikan yaitu konsep mengenali peluang pasar yang terdiri dari tren, pelanggan, kompetitor, merebut peluang yang terdiri dari mitra dan sekutu, model bisnis, dan juga resiko. Yang pertama yaitu konsep. Online Medical Clinic atau OMEDIC merupakan aplikasi yang menghubungkan praktisi kesehatan seperti dokter dan apotek langsung kepada pasien. OMEDIC berangkat dari permasalahan yang kami temukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yaitu yang pertama, ketika seseorang ingin melakukan konsultasi, akan tetapi terkendala oleh tidak adanya kendaraan atau rumah sakit yang berada jauh dari tempat tinggal, dan mungkin saja juga pasien yang tidak sanggup untuk bepergian ke rumah sakit. Yang kedua, ketika ingin membeli obat, mungkin saja apotek tersebut tutup tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Yang ketiga, adanya kebutuhan akan rekomendasi atau konsultasi terkait gizi dari seorang ahli gizi. Yang keempat, adanya kebutuhan reminder untuk meminum obat karena seringkali hal ini terlupakan. Di sini juga kami melihat beberapa peluang pasar atau market opportunity dari pengembangan ide bisnis Omedic ini. Yang pertama, masa pandemi yang tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya ini membuat masyarakat sulit atau malas untuk keluar rumah. Dan masyarakat juga mungkin sudah terbiasa untuk tidak keluar rumah sehingga memilih untuk melakukan segala aktivitas guna memenuhi kebutuhan itu secara daring. Nah, masa pandemi sendiri membuat level kesadaran masyarakat tentang kesehatan menjadi lebih meningkat. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, untuk masyarakat Indonesia, sebanyak 51,06% pengguna melakukan pencarian di bidang kesehatan dan melakukan konsultasi dengan ahli kesehatan sebanyak 14,05% secara daring. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa fitur konsultasi secara daring dan artikel mengenai kesehatan dari aplikasi Omedic akan sangat membantu dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam mengembangkan bisnis Omedic ini, tentunya juga terdapat kekayaan intelektual baru yang harus dikembangkan, terutama dalam pengetahuan atau knowledge, seperti pengetahuan dasar tentang kesehatan, konsep bisnis e-commerce, dan pengetahuan tentang teknologi-teknologi yang digunakan pada aplikasi ini nantinya. Nah, aplikasi yang dapat menghubungkan praktisi kesehatan dengan pasien ini sebelumnya sudah pernah dikembangkan oleh PT Media Dokter Investama sejak tahun 2016 dengan nama Halodoc. Akan tetapi, aplikasi tersebut masih terdapat fitur yang tidak dimiliki oleh aplikasi tersebut seperti fitur emergency call ke rumah sakit yang dapat membantu pasien yang sedang dalam keadaan genting atau butuh bantuan. Oleh sebab itu, kami dari kelompok Omedic berpikiran untuk mengembangkan aplikasi ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya merupakan bagian mengenali peluang pasar. Yang pertama adalah tren. Omedic bergerak dalam industri kesehatan yang memanfaatkan teknologi dalam kinerjanya. Kami membagi segmentasi pasar untuk Omedic dalam 4 kategori, yaitu segmen demografis, psikografis, behavioral, dan geografis. Untuk segmen demografis, targetnya merupakan konsumen usia remaja sampai dewasa yang berpenghasilan. Untuk psikografis, targetnya adalah individu dengan motivasi untuk berobat, berkonsultasi, atau membeli obat. Untuk segmen behavioral, targetnya adalah masyarakat yang sedang membutuhkan konsultasi dokter atau pembelian obat-obatan. Dan yang terakhir, untuk segmen geografis, targetnya adalah masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari rumah sakit atau apotek, dan atau masyarakat yang rumah sakit atau apotek tempat tinggalnya cenderung selalu penuh dengan pasien. Untuk menggambarkan kebutuhan pasar, dibutuhkan dua jenis pengumpulan data, yaitu data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri, dan data sekunder, yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung. Akan tetapi, pada paper OAP ini,
Kami hanya melakukan pengumpulan data sekunder seperti data pertumbuhan industri farmasi dan kesehatan selama 5 tahun terakhir, proyeksi banyaknya rumah sakit di Indonesia, dan informasi mengenai penyebaran sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan. Dari segi potensi target market, menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, disebutkan bahwa ada 220 perusahaan di industri farmasi di Indonesia dan 90% diantaranya berfokus pada sektor dalam produksi obat-obatan. Jumlah rumah sakit di Indonesia sendiri sampai dengan tahun 2021 terdiri dari 2.522 rumah sakit umum dan 520 rumah sakit khusus. Bisa dilihat pada tabel di atas. Selanjutnya, dalam 5 tahun terakhir, industri perangkat medis dalam negeri juga mengalami pertumbuhan sebesar 361,66% atau kira-kira sejumlah 698 perusahaan. Bisa dilihat di data yang di bawah. Selanjutnya merupakan pelanggan. Jika dilihat dari konsep yang sudah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya, maka Omedik memiliki target pelanggan yang berada pada usia produktif sehingga memiliki kesibukan sehingga tidak sempat untuk sekadar ke rumah sakit atau klinik. Lalu selanjutnya merupakan pasien yang memiliki tempat tinggal yang cukup jauh dari rumah sakit dan klinik. Dan yang terakhir merupakan pasien yang jauh dari keluarga sehingga tidak bisa menjangkau rumah sakit atau klinik sendirian di kondisi tertentu. Lalu berikutnya terdapat strategi untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Yang pertama, menawarkan promo-promo menarik bagi pengguna aplikasi Omedik. Yang kedua, Omedik akan selalu melakukan inovasi-inovasi dan perbaikan terkait aplikasinya. Yang ketiga, melakukan promosi melalui media sosial. Dan yang terakhir merupakan Omedik memiliki layanan help center. Berikutnya merupakan kompetitor. Kompetitor dari Omedik adalah Halodoc, Alodokter, dan Klik Dokter. Kelebihan dari Omedik dari para kompetitornya adalah Omedik memiliki waktu konsultasi yang fleksibel yang dapat ditentukan sendiri oleh pasiennya. Omedik juga memiliki layanan emergency call. Berikutnya merupakan kekurangan Omedik dari para kompetitornya. Omedik tidak memiliki layanan uji lab seperti halnya pada Halodoc. Kendala atau hambatan Omedik merupakan bisnis ini pendatang baru di antara kompetitornya yang sudah lebih dulu terkenal dan sudah lama, sehingga akan cukup susah untuk mendapatkan customer pertama kalinya. Selanjutnya pada bagian C yaitu merebut peluang. Yang pertama ada mitra dan sekutu. Di sini Omedik bekerja sama dengan beberapa mitra, yaitu yang pertama ada dokter, kemudian ada rumah sakit, klinik kesehatan, ahli gizi, dan juga apotek. Hal ini menyesuaikan dengan value proposition yang dimiliki oleh Omedik, yaitu Smart Queue, Health Tracker, Hospital Information, Emergency Call, dan juga menjual obat-obatan secara online. Di sini dokter berperan sebagai konsultan kesehatan, di mana dokter sendiri akan memperoleh keuntungan dengan jasa yang mereka berikan. Kemudian untuk rumah sakit sendiri kita bekerja sama untuk melakukan smart queue, di mana di sini pasien bisa membooking antrian rumah sakit secara online. Kemudian rumah sakit juga bekerja sama dalam bentuk hospital information dan juga emergency call untuk memanggil ambulans. Begitu pula halnya dengan klinik kesehatan. Selanjutnya untuk ahli gizi sendiri, di sini kita bekerja sama untuk melakukan dalam fitur health tracker. Jadi di sini ahli gizinya sebagai konsultan untuk kesehatan para pasien dan pengguna aplikasi Omedik. Dan yang terakhir dengan apotek, di sini kita bekerja sama untuk menjual obat-obatan secara online, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh apotek adalah hasil penjualan dari obat-obatan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model bisnis dari bisnis Omedik yang akan kita jalankan. Pertama, saya akan menampilkan bisnis model Canvas yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai value dari bisnis Omedik. Pertama, kami adalah penyedia layanan konsultasi dokter. Selain dokter, kami juga akan menyediakan layanan untuk konsultasi kesehatan lainnya. Selanjutnya, kami akan menyediakan marketplace obat dan produk ataupun alat kesehatan lainnya.
Di sini mitra-mitra yang sudah terpercaya dapat melakukan jual beli langsung kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa harus datang ke suatu apotik ataupun tempat-tempat lainnya. Jadi dengan mudah terjangkau oleh masyarakat. Selanjutnya, kami akan menyediakan informasi umum terkait layanan, fasilitas maupun edukasi tentang kesehatan. Selanjutnya, kami akan menyediakan health tracker, yaitu di mana pengguna bisa mendapatkan layanan untuk saran gizi dengan memberikan input berupa informasi kesehatan dirinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai revenue dan investment yang perlu dilakukan untuk pengembangan bisnis Omedik. Pertama, revenue. Kita mendapatkan revenue dari penjualan produk. Di sini termasuk obat, alat, maupun produk kesehatan yang dijual secara resmi oleh mitra-mitra yang terpercaya. Selanjutnya, pelayanan konsultasi ini akan mendapatkan revenue dari masyarakat yang melakukan konsultasi dengan dokter maupun konsultasi kesehatan lainnya. Selanjutnya, mitra kesehatan di sini berupa rumah sakit, organisasi kesehatan, maupun instansi pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan, di mana mereka ingin memperluas fasilitas kesehatan yang terdapat di daerahnya. Sementara itu, untuk investment, kita perlu menginvestasi di bidang infrastruktur aplikasi, di antaranya adalah database, server, maupun teknologi yang digunakan untuk memperbarui dan meningkatkan kualitas performa dari aplikasi Omedik. Selanjutnya, kami perlu menginvestasikan di bidang integrasi sistem informasi, di mana kita akan bekerja sama dengan mitra-mitra dari penjual produk, penjual obat, maupun rumah sakit yang bekerja sama dengan Omedik. Selanjutnya, kita perlu menginvestasikan di bidang pengembangan skop maupun fitur yang terdapat di aplikasi Omedik. Kemudian ada risiko. Di sini terbagi atas beberapa jenis risiko. Yang pertama ada risiko dalam bentuk keuangan. Di sini risikonya berbentuk penurunan jumlah pengguna. Risiko ini terjadi apabila terjadi penurunan jumlah pengguna dan juga penurunan dalam pembelian jumlah obat-obatan. Selanjutnya ada risiko teknis. Risiko ini terjadi apabila aplikasi Omedik mengalami crash dan juga mengalami kebocoran data. Hal ini tentu saja meresahkan pengguna dan juga mengurangi rasa kepercayaan pengguna terhadap aplikasi Omedik. Selanjutnya ada juga risiko sumber daya manusia, dan ini bisa terjadi apabila adanya miskomunikasi atau manajemen yang kurang baik, dan apabila terjadi pemberhentian kerjasama dengan para dokter ataupun ahli gizi di sini sebagai penyedia layanan kesehatan juga. Mereka sebagai konsultannya, sehingga jika tidak ada dokter dan ahli gizi, performa dari Omedik juga akan menurun. Selanjutnya ada risiko pasar. Di sini yang menjadi risiko pasar adalah jika ada perusahaan kompetitor yang lebih kuat dari Omedik. Nah, dari berbagai risiko tersebut, yang menjadi prioritas risiko sendiri adalah risiko pasar. Mengapa demikian? Karena Omedik sendiri bukan merupakan bisnis yang baru. Sebelumnya juga ada bisnis-bisnis lain yang memiliki dalam sektor yang sama, sehingga ini merupakan kompetitif karena perusahaan tersebut sudah mulai lebih dahulu dan juga lebih besar perusahaannya. Ini menjadi kompetitor utama dari Omedik itu tersendiri, sehingga apabila Omedik ingin memasuki pasar dalam bidang yang sama, Omedik harus memiliki value tersendiri dan juga lebih memperhatikan kebutuhan pengguna agar selalu menjadi pilihan dari penggunanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan risiko. Yang pertama, untuk bidang keuangan, kita perlu memiliki mitra yang setia dan basis pengguna yang solid. Ini dikembangkan dari awal, yaitu kita harus melakukan survei pengguna-pengguna yang akan setia dan juga mitra-mitra yang dapat bekerja sama dengan baik dari awal sampai akhir. Selanjutnya, dari sisi teknis, kita perlu memastikan SDM yang mumpuni dan setia. Ini untuk memastikan kualitas dan performa dari aplikasi kita yang selalu baik, dan mereka juga tidak akan membocorkan informasi seperti informasi pelanggan maupun informasi sensitif lainnya.
Dengan begitu akan menjamin keamanan dari aplikasi Omedik. Selanjutnya kita juga perlu menggunakan teknologi yang mutakhir untuk performa, kualitas, kenyamanan pengguna, dan juga keamanan dari data pengguna maupun perusahaan. Selanjutnya dari sisi SDM, ini meliputi dokter, pelayanan kesehatan. Kita perlu melakukan background check yang cukup intensif, di mana mereka harus dapat dipastikan memenuhi standar dari pelayan kesehatan yang terdapat di Indonesia. Selanjutnya untuk pasar, agar kita tidak ketinggalan dengan kompetitor lainnya, kita perlu selalu melakukan market research, di mana kita dapat melihat tren yang akan mengarahkan kita untuk berfokus ke suatu bidang maupun mengembangkan fitur-fitur yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dari aplikasi Omedik.